Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak, nama saya Sarah Jesse Shai. Saya dari kelas Humas B angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan tentang mediamorfosis menurut pandangan saya. Baik, untuk artiannya sendiri menurut saya, mediamorfosis adalah perubahan alat media komunikasi dari waktu ke waktu untuk memberi manfaat kepada manusia. Mungkin kalau menurut bahasa sayanya, sebenarnya mediamorfosis ini revolusi alat media. Kayak revolusi alat media dengan pengaruh teknologi, terutama pengaruh teknologi yang semakin berkembang seiring dengan berkembangnya zaman juga. Jadi alat media ini terus berubah bentuk, berkembang, apalagi di bidang teknologi yang tujuannya ini untuk memudahkan manusia, untuk memberikan manfaat kepada manusia, seperti itu. Untuk pengalaman pribadi itu yang pertama ada cara mendaftarkan diri ke rumah sakit. Jadi dulu ini saya pernah daftar ke rumah sakit dan saya itu butuh banyak banget berkas yang harus diperlukan dalam bentuk fisik, kayak kartu keluarga, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, kemudian ada juga fotokopi BPJS untuk yang menggunakan, terus banyak lagi berkas-berkas kayak berkas rujukan yang memang harus dalam bentuk fisik untuk diserahkan kepada bagian administrasi saat pendaftaran. Nah, tapi sekarang itu mereka udah nggak perlu lagi, kita tuh nggak perlu lagi bawa fisik karena mereka udah punya aplikasi sendiri. Jadi kita cuma perlu mengupload semua berkas-berkas yang dibutuhkan. Jadi kita tuh datang ke rumah sakit itu hanya saat ketika janji temunya aja. Kayak kalau misalnya untuk pendaftaran itu tuh nggak perlu lagi, mungkin pas saat hari janji temu itu mungkin kita harus ada konfirmasi ulang. Tapi untuk pendaftaran awal kita udah nggak perlu lagi untuk bawa-bawa berkas sebanyak itu. Kita juga udah nggak perlu lagi untuk bawa berkas banyak itu untuk janji temu ke dokter, itu udah nggak perlu. Kita cuma datang pas hari janji temunya aja, pas kita udah konfirmasi dan kita udah membuat jadwal dari aplikasi yang udah mereka sediakan. Itu menurut saya udah sangat membantu dan sangat memudahkan banget gitu. Yang kedua ada telepon umum yang sudah lagi tidak terlihat, kemudian telepon rumah yang juga sudah tidak digunakan. Jadi dulu ini saya sempat karena mungkin rumah saya ada di pinggir jalan ya Mbak, jadi itu saya tuh masih sempat lihat telepon umum itu ada di pinggir-pinggir jalan gitu. Itu sebenarnya sangat menarik perhatian saya, tapi waktu saya tanya ke ibu saya, ternyata itu tuh udah nggak digunakan, udah nggak berfungsi lagi, jadi mereka udah mati gitu. Terus kemudian saya bilang kan ke ibu saya, terus gantinya apa? Terus ibu saya bilang, kan sekarang kita udah ada telepon rumah. Menurut saya, oh iya juga ya, jadi kita tuh udah nggak perlu lagi keluar rumah, karena di setiap rumah itu dulu udah ada, nggak semua sih, tapi dulu udah banyak telepon rumah gitu. Jadi kita nggak perlu lagi keluar dan nggak perlu lagi nyari-nyari telepon umum untuk menghubungi orang gitu. Terus kemudian setelah saya sadar lagi, mungkin sekitar kelas 4 SD atau kelas 3 SD itu saya sadar itu kalau saya itu udah nggak pernah lagi ditanya tentang telepon rumah. Jadi mungkin dulu waktu TK itu kan kalau misalnya kita ada apa-apa itu pasti ditanya nomor telepon rumahnya apa. Kayak misal nama, kelasnya, umurnya, terus telepon rumah. Telepon rumah itu di akhir untuk orang tua kali ya. Itu tuh dulu tuh masih ada gitu. Tapi ketika saya udah SD, saya kelas 3 kelas 4 itu udah nggak pernah ditanya lagi, tapi digantinya nomor telepon orang tua, nomor HP orang tua. Jadi telepon rumah itu udah nggak digunakan lagi. Dan itu tuh buat saya sadar ternyata telepon rumah itu udah nggak digunain lagi gitu. Dan ternyata pas saya nyampe rumah juga, ternyata telepon rumah itu setiap kali saya tanya, nih telepon rumah itu juga kata orang tua juga, kayak kata ibu saya juga, telepon rumah tuh udah nggak dipakai lagi karena kita sekarang udah ada telepon genggam, udah ada HP yang setiap orang itu udah bisa bawa kemana-mana. Jadi nggak perlu lagi pakai telepon rumah yang ada di rumah ini. Dan itu menurut saya cukup itu adalah mediamorfosis yang menurut saya juga cukup jelas dan bikin saya, waktu saya sebenarnya sempat nanya-nanya, iya ya sekarang kita udah nggak pakai lagi ya telepon rumah gitu, kita udah nggak pakai lagi nomor 021 sekian 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 gitu, tapi sekarang udah 081 sekian, 08 sekian gitu. Itu saya ngerasain banget sih fase mediamorfosis yang itu gitu. Kemudian untuk contoh di dunia kehumasan itu, yang pertama ada konferensi pers yang bisa dilakukan tidak hanya dengan tatap muka. Jadi mungkin kalau dulu itu kalau misalnya kita ada konferensi pers, entah itu untuk konferensi pers untuk
launching produk atau mungkin tentang mengatasi krisis ya, lagi ada krisis dan mereka butuh konfirmasi, dan mereka akan mengadakan konferensi pers dengan mengundang media, terutama media-media koran dan media liput TV, dan kemudian sama mereka akan direkam dan dicatat. Nah itu tuh kalau sekarang tuh udah nggak udah lebih berkembang lagi. Bahkan sekarang tuh kita udah bisa live report, jadi kita tuh semua orang itu bisa lihat dan bisa menyaksikan secara real time gitu. Jadi nggak perlu lagi nunggu media liput bikin artikelnya atau nanti sama mereka diberitakan di TV lagi, yang mana memang sebenarnya itu juga masih tetap dilakukan gitu. Cuman sekarang tuh orang tuh bisa langsung lihat secara langsung real time dan nggak harus tatap muka, karena kita udah ada disediakan platform live-nya, bisa di sosial media atau mungkin akun khusus yang sudah mereka sediakan gitu. Contoh media morfosis dari konferensi pers itu ada di Samsung yang akan launching seri dari Galaxy Phone-nya, dan dia ini melakukannya itu tidak hanya menggunakan media tapi juga melakukannya secara online, jadi disiarkan secara langsung kepada publik sehingga publik bisa langsung menerima informasi secara real time dari Samsung yang tersebut. Contoh yang kedua di dunia keemasan itu ada press release yang tidak lagi hanya menggunakan kertas namun bisa dengan digital. Kalau dulu itu kan bentuknya dalam bentuk fisik ya. Kalau kita itu bisa kirim lewat kantor pos dalam bentuk fisik atau mungkin bisa lewat fax mail yang akan keluar dalam bentuk fisik juga. Nah, kalau sekarang itu udah gak perlu lagi lewat fisik, kita bisa kirim aja lewat email atau bahkan mungkin via chat WhatsApp itu juga bisa. Seperti itu. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.